Antum percaya gigi Nabi copot? Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil itu. Ini secara akidah Ahlus Sunnah. Kan hukum akidah itu dalilnya ada 3. Dalil nakli, dalil akli, ada dalil zauq. Ya. Pakai zauq, pakai rasa. Nabi ada orang mau gorok, dia jatuh pedangnya, cuma baca Allah. Ya, masuk akal nggak Nabi ditonjok terus nyocopot? Walaupun kata orang hadisnya sahih. Laisa kullu sahihin mu'tamadah. Tidak semua hadis yang sahih itu mu'tamad. Kama laisa kullu dha'ifin marduda. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Kenapa? Karena ada kaidah ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu dia langsung madlul, langsung dipakai. Siapa tahu ada karenah yang kemudian mengalihkan maknanya. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali, Pak. Di perang Uhud itu dan beberapa perang di hadis Muslim ada sahabat itu kena tombak betisnya, belah 2, Pak, betisnya. Coba bayangin belah 2 betis. Gitu. Datang ke Nabi, Nabi hanya tiup bismillah. Selesai. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka tidak semua riwayat itu kita bisa terima. Maka riwayat yang menyebutkan mata masmuma, walaupun yang menyebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani itu dikritik banyak ulama. Nabi itu meninggal dalam keadaan diracun, itu mustahil. Mustahil. Kalau beliau merasakan meriang karena bekas racun mungkin, tapi mati karena itu mustahil. Ya. Jadi kita kitab-kitab sirah mesti kita kritisi, Bapak Ibu. Dia kritiknya pakai 2. Jika berkaitan dengan akidah hukum halal haram pakai ilmu hadis. Jika berkaitan dengan bab akidah, maka dia harus pakai hukum akliyat. Hukum akliyat harus jalan. Akliyat itu kan tunduk kepada Quran. Yang mengerti Quran ya akal. Kita bedanya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan itu menjadikan akal sebagai sumber hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Itulah tadi penggalan video singkat yang kita baru dengarkan dan saksikan dari si manusia halu. Manusia yang banyak menyampaikan kepada kita hal-hal yang syubhat, hal-hal yang tidak masuk di akal, bagaimana dia menafikan dalil yang sahih dari sahabat Nabi SAW berkaitan dengan luka yang diderita oleh Nabi SAW ketika peperangan Uhud, ketika perang Uhud. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jauh membantah pernyataan dan perkataan konyol dari Ar-Razi Hashim ini, syubhat yang dia sampaikan dalam potongan video tersebut, kita bacakan dulu apakah dalil yang disampaikan oleh para sahabat ridwanul jami'an itu bisa kita tolak dengan berdasarkan perasaan kita, atau dengan akal yang kita gunakan untuk menganalogikan keadaan yang didapatkan oleh Nabi SAW di Gunung Uhud dengan keadaan yang mungkin sebagian orang mengatakan bagaimana mungkin Nabi SAW itu luka berdarah padahal beliau memiliki mukjizat. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis yang menunjukkan dan menguatkan bahwasanya Nabi SAW itu terluka ketika terjadi perang Uhud, ini hadisnya sangat sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini antum bisa dapatkan di dalam kitab Sahih Muslim dengan nomor hadis 1791. Jadi nomor hadisnya adalah 1791. Baik, Anda bacakan buat antum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusirat rubaiyatuhu yawma Uhud wa shujja fi ra'sihi faja'ala yaslutu ad-dama anhu ويقول كيف يفلح قوم شدوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. آل Imran 128. Bahwasanya Nabi SAW kusirat rubaiyatuhu yawma Uhud. Nabi SAW itu copot giginya ketika perang Uhud. Wa shujja fi ra'sihi. Kemudian ada bekas luka, ada luka di kepala beliau. Faja'ala yaslutu ad-dam anhu. Maka dengan keadaan seperti ini, luka seperti ini, darah mengalir dari kepala beliau, dan beliau mengatakan kaifa yuflihu qaumun shaddu nabiyahum, bagaimana
bisa beruntung sebuah kaum sementara mereka melukai nabi mereka. Wa kasaru ba'iyatuhu wa huwa yad'uhum ila Allah. Dan sementara beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak punya urusan akan hal itu Muhammad sedikit pun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita menyimak dan memperhatikan apa yang dikatakan Ar-Razi Hashimi ini sangat berbahaya sekali. Ya, jangan-jangan besok nanti banyak dalil hadis yang sahih, dalil-dalil yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam yang kemudian dia ragukan. Walaupun hadis sahih, ya kata dia, tetapi tidak sesuai dengan perasaannya, tidak sesuai dengan logikanya, maka boleh-boleh saja untuk ditolak. Naudzubillah. Ya seperti ya sebagian orang-orang yang bermanhaj dan berpikiran menafikan azab di dalam kubur. Mereka mungkin sama sekali tidak berpikir bagaimana mungkin orang diazab di dalam kuburnya. Sementara kalau kita menggali kubur tidak ada api, kemudian kalau kita membongkar kuburan tidak ada api. Maka ini zaman Allah Subhanahu wa taala pemikiran yang sangat rusak di sebagian manusia. Ketika ada dalil yang sahih dari para sahabat ridwanul jami'ah, mereka kemudian menafikan, menolak hadis tersebut atas nama perasaan. Dan kemudian yang kedua, kalau kita mengatakan hadis ini kita tolak, maka sama halnya kita mengatakan Anas bin Malik ini berdusta. Anas bin Malik ini berbohong. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita mensifatkan secara tidak langsung sahabat Anas bin Malik ini berdusta, berbohong kepada umat. Dan bagaimana mungkin zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu hadis ini kita menafikan sementara banyak sahabat yang melihat Nabi alaihi salatu wasallam terluka, di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalau dikatakan kita menolak hadis yang sahih atas nama kaidah, dari mana kaidah itu datang? Kaidah itu datang kata para ulama, mereka bersumberkan dari Quran dan Sunnah. Tidak akan muncul kaidah kecuali pendalilannya harus datang dari Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini ngawur kalau kita mengatakan muncul kaidah kemudian untuk menafikan hadis-hadis yang sahih dari para sahabat ini wa jami'an. Contoh misalnya sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, la taklifa illa bimaqduri alaihi, tidak ada kewajiban dalam sebuah perkara kecuali ada kesanggupan untuk mengerjakannya. Dari mana kaidah ini kita dapatkan? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sebuah kaum, seorang manusia dengan sebuah perkara kewajiban kecuali di dalam kewajiban itu ada kemampuan untuk kita melakukannya. Jadi Ar-Razi Hashimi ini banyak sekali pemikiran-pemikiran rusaknya, syubhatnya, halunya dia berpendapat, berkata dengan menafikan hadis sahih dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam atas nama dalil fauq, dalil perasaan. Ini juga dari mana ini? Luar biasa zaman dalam orang seperti ini ngawurnya, merusak kaum muslimin. Ya, membatalkan hadis dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam hanya karena perasaan. Hanya karena perasaan. Dan ini bahaya sekali orang seperti ini karena besok-besok orang seperti ini akan banyak lagi hadis-hadis yang kemudian dia manipulasi, hadis-hadis yang dia kritiki, hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam yang dia ragukan. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. So, zaman rahmatullah. Dan bukan kita saja yang kemudian memberikan catatan berkaitan dengan hadis ini. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafara liman wa karam. Yang mana Ar-Razi Hashimi kalau antum ingin melihat ini orang rusak. Orang tidak jelas dalam beragama kepada Allah Jalla Jalaluhu. Perlahan tapi pasti ingin membuat agama ini menjadi rancu, menjadikan orang itu ragu dengan agamanya, ragu dengan kejadian peristiwa yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka baik dan buruknya yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau mendakwakan agama ini kita harus terima kalau hadisnya hadis sahih disebutkan dalam Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan diceritakan oleh para sahabat. Baik. Di antaranya yang mengomentari hadis ini zaman dalam Allah yaitu terlukanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah Imam An-Nawawi. Jadi banyak sekali para ulama yang kemudian memberikan catatan berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ternyata Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian beliau mengatakan terjadinya ujian dan rasa sakit yang diderita oleh para nabi alaihi salatu wasallam adalah agar para nabi tersebut mendapatkan ganjaran yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satunya agar umat-umat mengetahui apa yang mereka derita sehingga mereka memperjuangkan agama Islam ini mencontoh para nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ini luar biasa perkataan Imam Nawawi. Kalau antum terluka dalam agama ini, yang tersakiti dalam agama ini, terkucilkan dalam agama ini, ingat para nabi yang masuk. Di antaranya Nabi kita alaihi salatu wasallam, bagaimana beliau mendakwakan agama ini, berperang ketika di perang Uhud, beliau kalah dengan para sahabatnya karena para sahabat pemanah ini yang tidak mendengarkan nasihat Nabi alaihi salatu wasallam untuk tidak meninggalkan gunung Uhud. Namun ketika mereka melihat harta ghanimah sudah berlimpangan, kemudian para sahabat seolah-olah terjadi kemenangan atas mereka, atas orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, maka mereka pun meninggalkan pusat dan kemudian turun di gunung Uhud mengambil ghanimah. Di situlah pasukan Khalid bin Walid menghantam kaum muslimin, yang dimana kaum muslimin pada saat itu mengalami kerugian yang sangat luar biasa dalam segi nyawa dan materi yang didapatkan oleh mereka. Maka kata Imam An-Nawawi, terjadinya peristiwa Nabi SAW copot giginya kemudian beliau terluka kepalanya karena untuk mungkin dan hikmahnya adalah memperlihatkan kepada kaum muslimin yang sementara berdakwah bagaimana
Para nabi dan rasul dahulu mendakwahkan agama ini bukan dalam perkara yang ringan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau antum merasakan bagaimana beratnya dakwah ini, tentulah para nabi dan rasul terdahulu bagaimana mereka mendakwahkan agama ini. Kemudian Al-Qadi berkata, agar diketahui bahwa para nabi itu adalah manusia yang tertimpa ujian-ujian dunia dan terjadi pada tubuh mereka apa yang terjadi pada tubuh manusia. Agar diyakini bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah dan tidak terkecoh dengan apa yang nampak pada tangan-tangan mereka berupa mukjizat. Dan akhirnya nanti setan akan melakukan kelicikan apa yang telah ia lakukan terhadap kaum Nasrani dan selain mereka. Masya Allah, subhanallah, ini perkataan luar biasa. Ya, ketika seseorang itu menafikan bahwasanya Nabi SAW terluka ketika perang Uhud, mereka ingin menunjukkan bahwasanya tidak satupun Nabi dan Rasul, bahkan Nabi SAW itu bisa ditimpa dengan mudarat, musibah, bencana, bahkan terluka. Ingin membuat kita gulu kepada Nabi SAW. Ingat, jangan rahmatullah, sikap gulu kepada Nabi SAW ini tercela, terlarang. Ketika Nabi SAW dalam keadaan sakaratul maut, apa yang beliau ucapkan? Beliau senantiasa menasihati para sahabatnya, hati-hati kalian dengan gulu, sifat gulu, yaitu menjadikan kuburan, bagaimana orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi Nasrani itu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara nasihat Nabi SAW agar kaum muslimin tidak bersifat gulu. Dan salah satu sifat gulu yang ditonjolkan oleh Ar-Rasul Hashim ini, dan ditampilkan oleh Ar-Rasul Hashim ini adalah ya seolah-olah pernyataannya ini luar biasa ya. Kalau sebagian orang mungkin mendengarkan pernyataannya ini bagus ya, hebat, tidak meyakini bahwa Nabi SAW itu terluka. Ya seolah-olah Nabi SAW itu terlindungi dari segala musibah, bencana, malapetaka. Walaupun mungkin kedengarannya bagus, ya membela Nabi SAW, tapi pembelaannya ini adalah pembelaan yang busuk, pembelaan yang sangat rusak, pembelaan yang sampai kaum muslimin itu ya menafikan bahwa Nabi SAW itu bukan manusia yang bisa terluka, manusia yang bisa sakit dan sebagainya. Hati-hati, jangan sampai sifat ketuhanan kemudian kita alamatkan kepada Nabi SAW. Dan orang seperti Ar-Rasul Hashim ini tidak boleh didengarkan perkataannya, tidak boleh didengarkan kemudian ceramahnya, sebab syubhat yang dia lemparkannya sungguh sangat indah, cara menyampaikannya, cara mainannya. Jadi bagaimana mungkin orang itu selamat dari ajaran agama Islam ini kalau mendengarkan orang seperti ini. Demikianlah jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita bantahkan dan kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbagai ini. Ya, sebenarnya Ar-Rasul Hashim ini sebenarnya sudah klimaks. Bahwasanya orang ini banyak halu, banyak pemikiran rusaknya, banyak pemikiran majnunnya yang tidak boleh kita mendengarkan ceramah-ceramahnya. Cuma kita takutkan dan sampai banyak kaum muslimin yang tertipu dengan permainan katanya yang seolah-olah pintar, seolah-olah cerdas, namun pada hakikatnya dia adalah orang bodoh yang ingin menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, musuh kaum muslimin sudah kocar-kacir, ya, maka para kaum musyrikin mencari posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan mereka adalah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka terfokus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka datanglah pasukan kaum musyrikin menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata waktu itu, "Man yarudduhum anna fa huwa rafiqi fil jannah." Siapa yang bisa menolak musuh-musuh tersebut membelaku, dia akan menjadi temanku di surga. Waktu para sahabat mendengar perkataan Nabi, dia akan menjadi temanku di surga, maka para sahabat berusaha untuk membela Nabi SAW, mati, meninggal di hadapan Nabi SAW. Musuh datang, maka mereka hadang. Tidak mungkin satu melawan banyak orang. Meninggal satu lagi datang, meninggal lagi, satu lagi datang, meninggal lagi, sampai kalau tidak salah 14 orang meninggal demi untuk menahan musuh tersebut. Agar Rasulullah SAW bisa terselamatkan, ya. Disebutkan Abu Dujana radhiyallahu taala anhu, waktu Nabi dihujani oleh anak panah, maka dia pun balikkan badannya agar tubuhnya terkena anak panah untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga datang siapa? Abu Talha radhiyallahu anhu. Maka dia memanah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di belakang dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi ingin lihat, kata dia, "Nabi, jangan lihat, jangan angkat kepalamu, kau akan terkena panah. Biarkan dadaku di hadapan dadamu." Maka dia memanah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perjuangan para sahabat luar biasa. Meskipun Nabi sudah berusaha untuk dilindungi oleh para sahabat, namun akhirnya Nabi tetap celaka, ya. Sehingga terkena sesuatu sehingga gigi beliau patah, ya. Sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah beliau berdarah, terluka, wa qusirat rubaiyatuhu, dan patahlah gigi taring beliau. Rubaiyah itu setelah gigi sari ini apa? Gigi taring, kan? Ya, yang jumlahnya 4. Gigi taring. Gigi taring, bukan gigi sari, gigi taring, patah, ya. Dan wajah Nabi berdarah, ya. Waktu Nabi sedang berlumuran darah, Nabi sempat berkata, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uuhum ilal Islam." Bagaimana bisa beruntung suatu kaum
yang melukai wajah Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Nabi merasa susah, bagaimana beruntung kaum seperti ini. Maka Allah tegur Nabi SAW. Allah turunkan ayat yang kita baca dalam surat Al-Imran, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun." Wahai Muhammad, bukan urusanmu masalah hidayah. Apakah Allah membuat mereka bertobat? Apakah Allah akan mengadab mereka? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, akhirnya banyak di antara mereka yang bertobat. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam, jadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid akhirnya menjadi pahlawan perang, ya. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal akhirnya mati syahid, dan banyak tokoh-tokoh akhirnya masuk. Wahsy akhirnya masuk Islam. Maka tidak benar orang-orang Syiah yang datang ke sana kemudian berdoa, "Ya Allah, laknatlah para pembunuh syuhada Uhud. Allah laknatlah mereka." Tidak benar. Karena di antara yang membunuh para syuhada Uhud adalah siapa? Para sahabat yang akhirnya masuk Islam. Ya. Makanya Nabi pernah berkata, "Dhahikallahu min rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar, kilahuma yadkhulul jannah." Allah tertawa melihat dua orang saling membunuh, ternyata dua-duanya masuk surga. Loh, ente juga masuk surga. Ente yang bunuh saya dulu. Kok enggak tahu ceritanya seperti apa? Intinya satu membunuh, satu terbunuh, tahu-tahu sama-sama masuk surga. Ini kira-kira seperti itu, ya. Khalid bin Walid yang membunuh mereka, ternyata Khalid bin Walid menjadi saifun min suyufillah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita mencela pembunuh para sahabat, karena banyak di antara mereka yang masuk Islam, bahkan menjadi para mujahidin, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin, akhirnya ya Nabi SAW mundur ke arah gunung Uhud. Syi'ab itu adalah jalan-jalan kecil di antara lereng-lereng gunung. Nabi mundur, akhirnya para kaum musyrikin berusaha menyerang, tapi terfokus terjaga oleh kaum muslimin, ya. Akhirnya pasukan terpisah, pasukan kaum musyrikin, pasukan kaum muslimin. Perang terhenti. Waktu perang terhenti, Abu Sufyan maju. Abu Sufyan, ya, ketua umum tadi, radhiyallahu anhu. Dia maju menuju kepada pasukan kaum muslimin. Dia berkata, "Afikum Muhammad? Apakah di antara kalian ada Muhammad?" Kata Nabi, "La tujibu, jangan jawab." Disebutkan dia ulang 3 kali. "Afikum Muhammad? Ada Muhammad enggak? Ada Muhammad enggak?" Enggak ada yang jawab. Pertanyaan kedua, "Afikum Ibnu Abi Quhafah, apakah di antara kalian ada Abu Bakar?" Kata Nabi, "La tujibu, jangan jawab." Pertanyaan ketiga, "Afikum Ibnu Khattab, apakah di antara kalian ada Umar?" Kata Nabi, "La tujibu, jangan jawab." Ya. Ini menunjukkan Abu Bakar dan Umar terkenal sebagai tokoh kaum muslimin. Sehingga yang jadi pertanyaan oleh Abu Sufyan cuma 3 orang ini, Nabi, Abu Bakar, dan siapa? Umar. Akhirnya kata Abu Sufyan tatkala tidak ada jawaban, "Haula ikut matu." Kalau gitu mereka telah meninggal. Kalau mereka masih hidup, mereka akan jawab. Umar jengkel. Umar mengatakan, "Kadzabta ya adu Allah." Kau dusta wahai musuh Allah, kami masih hidup. Oh, padahal Nabi bilang jangan jawab, tapi Umar enggak kuasa. Akhirnya setelah itu Abu Sufyan berkata, "Yaumun bi yaumi Badrin." Hari ini pengganti hari perang Badar. Wal harbu sijal, dan peperangan demikianlah. Silih berganti, terkadang menang, terkadang kalah. Di perang Badar kami kalah, sekarang kami menang. Kemudian kata Abu Sufyan, "Ulu Hubal." Maha tinggi Hubal. Kata Nabi, "Ajibu, jawab." Bagaimana kami jawab? Kata Nabi, "Allahu a'la wa ajal." Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Abu Sufyan berkata lagi, "Lanal uzza wa la uzza lakum." Kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Kata Nabi, "Ajibu, jawab." Bagaimana jawab? Kata Nabi SAW, katakanlah, "Allahu maulana la maula lakum." Ya, bahwasanya Allah penolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian. Ya. Kemudian Abu Sufyan berkata tadi, ya, "Yaumun bi yaumin." Hari ini sebagai pengganti hari kekalahan kami dalam perang Badar, dan peperangan demikian. "Tajiduna muthlah." Kata dia, kalian akan mendapati kalian mayat-mayat kalian wahai kaum muslimin. Jadi Abu Sufyan berkata kepada para sahabat, kepada Nabi, "Kalian akan mendapati mayat-mayat kalian tercincang-cincang. Saya tidak memerintahkan untuk mencincang mereka, tapi tidak mengapa bagi saya mereka dicincang." Jadi bikin jengkel kaum muslimin, ya. Saya tidak suruh mereka untuk dicincang, tapi tidak mengapa bagi saya kalau mereka dicincang. Ya. Waktu dia mengatakan, "Sama, kami mengganti perang kami, kekalahan kami diganti dengan kemenangan dalam perang Uhud. Sebagaimana kalian membunuh kami, kami juga membunuh kalian." Maka Umar tidak kuasa. Umar menjawab, "La sawa, tidak sama antara kami dengan kalian. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar." Yang terbunuh di antara kami masuk surga, yang terbunuh, yang mampus di antara kalian masuk neraka jahanam. Tidak sama, kata Umar. Umar, Masya Allah, ya. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, "Kita ketemu tahun depan." Kita ketemu, kata Abu Sufyan, "Apa kita ketemu tahun depan?" Bikin janji dalam perang Badar, dikenal dengan perang Badar Sughra, bukan perang Badar Kubra, ya. Insyaallah tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.